bertumbuh dengan iman, menjadi pintar dan hebat. Yuk belajar firman Tuhan Di program Sekolah Minggu Gembira. Kak Elika pernah dengar tentang mesin waktu nggak? mesin waktu. Iya. Yang kayak di film-film itu ya? Ya tahu dong, itu kan bisa ke masa lalu maupun ke masa depan. Benar. Coba ya bayangkan nih, misalkan kita punya mesin waktu. Kira-kira Kak Elika mau kemana? Waduh, kemana ya? Oh, aku tahu. Aku pengen pergi ke pernikahannya papa dan mamaku. Karena aku cuma bisa lihat di rumah, lewat dari foto pernikahan mereka. Coba kalau bisa pergi ke sana, aku kan bisa lihat dress weddingnya, pasti bagus banget. Dan juga penasaran sih, papaku dulu sekeren apa. Wah, itu pasti menjadi perjalanan yang luar biasa jika kita bisa ke masa lalu ya. Pastinya penasaran gak sih kalau bisa kita lihat bisa banyak hal gitu ya. Kalau Pendeta Michael mau kemana? Kalau aku sih ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mah kita semua juga mau ya. Iya, aku ingin melihat wajah Tuhan Yesus, melihat secara langsung mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan yang paling penting, aku ingin mendengar bagaimana Tuhan Yesus mengajar secara langsung. Iya ya, kalau misalnya kita ketemu Tuhan Yesus secara langsung, pasti keren banget karena melihat mukjizatnya secara nyata. Aku ikut deh Pendeta Michael kemana aja. Kak Elika, jadinya Kak Elika mau kemana nih? Gimana kalau ke pernikahan papa mamaku dulu, habis itu ke lihat Tuhan Yesus gimana? Baiklah kalau begitu. Nih, Kak Elika, pas banget nih. Cerita kita hari ini juga tentang orang-orang yang sangat ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Yuk, kita lihat bersama-sama ya. Aku penasaran. Yuk. Yuk. Dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 1-6. Nikodemus, akhir-akhir ini Yesus yang dari Nazaret ramai dibicarakan di Yerusalem. Semua orang kagum melihat Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit. Benar, dan bukan itu saja. Namun perkataan Yesus dari Nazaret sungguh luar biasa. Serius? Seperti apa? Ajarannya berbeda dan aku belum pernah mendengarnya. Jadi maksudnya ajaran Yesus sangat menakjubkan. Ya, tidak seperti rabi-rabi lain yang pernah ku kenal. Yesus pasti berasal dari Allah. Benar juga ya, karena bagaimana mungkin ia bisa melakukan berbagai mukjizat seperti itu. Aku mau bertemu dengan Yesus. Nikodemus, semua orang Farisi tidak menyukai Yesus. Jadi menurutku itu bukan ide yang bagus. Kamu benar, kalau begitu aku akan pergi kepada Yesus di malam hari. Pelayan, di mana kamu? Iya Tuan, ada apa? Carilah di mana tempat Yesus menginap pada malam ini. Baik Tuanku, saya akan segera mencari tahu. Ketika saya melihat Yesus, pasti saya langsung tahu siapa Yesus sebenarnya. Malam hari pun tiba. Nikodemus segera datang menemui Yesus. Permisi guru. Kami tahu bahwa engkau berasal dari surga dan Allah menyertai engkau. Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali supaya kamu dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali? Saya kan sudah sangat tua. Jika saya harus dilahirkan kembali, caranya bagaimana? Apakah saya harus kembali ke rahim ibu saya? Engkau harus dilahirkan kembali dari air dan roh untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus, saya masih tidak mengerti. Setiap orang yang percaya kepada Anak Manusia akan beroleh hidup yang kekal dan akan melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali atau hidup baru adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Di dalamnya, hati dan segenap hidup kita akan dibaharui dan Roh Kudus akan memimpin kita untuk selalu mengasihi dan melayani Allah.
Saudara-saudara, pokoknya kita harus menyingkirkan Yesus yang menyebabkan kekacauan di Yerusalem. Setuju, menurut saya kita harus segera memasukkannya ke dalam penjara. Ide bagus, karena dia menyebut dirinya sebagai raja orang Yahudi. Dia adalah pengkhianat dan harus disalibkan. Saudara sekalian, saya tidak setuju dengan hal itu. Bagi saya dia pasti orang yang datang dari surga. Dia adalah Mesias yang telah kita nantikan. Apa yang membuat kamu begitu yakin? Lihatlah apa yang telah dikatakannya dan mujizat-mujizat yang dilakukannya. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya jika bukan dari Allah. Pendeta Michael, lihat deh, Nikodemus menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Ya, itu benar. Tapi kalau dipikir-pikir ya, Nikodemus itu kan ya seorang Farisi, anggota Mahkamah Agama, dan seorang pemimpin Yahudi. Benar. Orang Farisi adalah orang yang mempelajari Alkitab dan juga mereka mengenal firman Tuhan secara mendalam. Tapi Kak Elika tahu nggak, adik-adik? Mereka itu nggak percaya loh kalau Yesus adalah Mesias. Tapi bersyukurnya nih, Nikodemus tidak sama dengan mereka. Saya mengerti sih. Jadi pemimpin agama di Yerusalem pun sebenarnya ada loh yang percaya kepada Yesus. Benar. Contohnya adalah tadi Nikodemus dan juga Yusuf dari Arimatea yang telah kita pelajari di minggu yang sebelumnya. Tahukah Kak Elika dan juga adik-adik? Mereka bersama-sama terlibat loh dalam penguburan Yesus setelah kematiannya di kayu salib. Kalian bisa lihat di Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Ayo buka-buka Yohanesnya. Luar biasa sekali ya. Akhirnya untung aja Nikodemus percaya kepada Yesus dan yang paling penting dilahirkan kembali melalui Roh Kudus. Amin. Adik-adik, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita, Roh Kudus, yakni Roh Allah, akan tinggal di dalam hati setiap kita. Benar banget. Nah itu aku juga percaya nih. Ketika kita percaya kepada Yesus, tahu nggak? Kita tuh dilahirkan kembali loh sebagai anak Allah. Benar sekali. Keren! Jadi nih, adik-adik, kalian siap nggak dilahirkan kembali? Bukan secara jasmani, tapi roh kita melalui Roh Kudus. Ya, Aku